Coba kembali para sahabat, jangan lupa tetap waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, September 2022 terbit surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 82. Jadi seperti sebuah gelombang tsunami yang memporak-porandakan struktur norma hukum di Republik ini terkait dengan beberapa regulasi tentunya. Ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 ya, ditubruk gitu ya. Belum juga terkait dengan beberapa regulasi yang internal terkait dengan ASN gitu ya. Termasuk juga peraturan Badan Kepegawaian Nasional. Tubruk saja begitu ya. Ini yang saya kira sebuah hal yang cukup menarik dan dahsyat. Karena surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2022 yang diterbitkan bulan September, para sahabat sekalian, pada prinsipnya adalah Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan secara tertulis kepada PLT atau PJ atau PJS gitu ya. Jadi kita tahu semua bahwa karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah tidak bersama, maka undang-undang pilkada memberikan ruang agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka ditetapkan pejabat atau pejabat gubernur, pejabat bupati, dan atau pejabat wali kota. Para sahabat sekalian, di dalam SE itu disebutkan bahwa para pejabat ini atau PLT, PJ, dan PJS itu bisa memberhentikan permanen ASN, bisa juga melakukan pemberhentian sementara terhadap ASN, bisa juga memberikan sanksi atau menjatuhkan sanksi terhadap ASN, dan bahkan juga bisa melakukan mutasi. Dahsyat memang para sahabat, padahal sebetulnya yang disebutkan di dalam surat edaran tadi itu justru menjadi sebuah larangan yang diatur di dalam undang-undang pilkada para sahabat gitu ya. Di dalam undang-undang pilkada itu sesungguhnya di warning betul, itu khususnya dalam pasal 71 ayat 2, pasal 162 juga termasuk gitu ya, ayat 3 kalau tidak salah. Ini sesungguhnya dalam rangka memberikan kontrol terhadap para incumbent agar dia tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, atau bahkan para sahabat tidak melakukan melampaui kewenangannya dalam wilayah batas kekuasaannya. Maka kita lihat dalam kontestasi pilkada banyak juga kepala daerah yang kemudian didiskualifikasi oleh penyelenggara melalui Bawaslu begitu, karena telah melakukan mutasi 6 bulan sebelum pendaftaran dan 6 bulan setelah pelantikan. Tapi pasar ini ditabrak oleh surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang pada prinsipnya surat edaran ini menabrak atau menyimpangi atau mensiasati Undang-Undang Pilkada khususnya pasal 71 ayat 2 dan pasal 162 ayat 3. Mudah-mudahan penyelenggara pemilihan kepala daerah mempunyai tafsir yang cukup tegas menjalankan undang-undang daripada menjalankan surat edaran. Nah, para sahabat sekalian, kalau kita melihat bahwa sesungguhnya surat edaran ini bukanlah peraturan perundang-undangan, pasti berarti isinya bukan norma hukum, atau bahkan nggak boleh dong bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi para sahabat sekalian, justru ini malah menabrak, menubruk undang-undang gitu ya. Sehingga ini sesungguhnya juga kalau kayak pembalap itu Valentino Rossi lah, menyelip gitu ya dalam tikungan atau menggunting dalam lipatan terhadap kewenangan DPR dan Presiden, termasuk DPD dalam konteks sebagai lembaga positif legislation. Apalagi kita tahu bahwa sesungguhnya kalau surat edaran itu hanya bersifat pedoman teknis saja, bisa seperti cuplak juknis begitu ya. Tapi ini justru membuat norma baru gitu ya para sahabat sekalian, dan saya kira ini agak cukup unik dan menarik. Nah, para sahabat sekalian, sebetulnya kalau kita melihat sistem di Republik ini, maka kalau kita bertanya tentang apa saja sih yang dimaksud dengan peraturan, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan peraturan perundang-undangan, ya, yang punya karakter bersifat mengikat umum atau regelen atau regling gitu ya.
Apa saja peraturan perundang-undangan itu? Saya kira cukup jelas normanya diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011. Ada Undang-Undang Dasar, ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, bahkan ada peraturan daerah, dan kemudian juga dipertegas dalam pasal 18. Ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organ negara, baik organ negara yang diatur dalam konstitusi, ada lembaga-lembaga negara ya, bahkan sampai badan pun diberikan kewenangan, lembaga pun diberikan kewenangan membuat aturan, sampai tingkat pemerintahan desa. Sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dianggap sebagai sebuah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, begitu ya, para sahabat sekalian. Kemudian jenis peraturan perundang-undangan juga kita bisa temukan dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 yang kemudian diubah oleh Permendagri nomor 112 tahun 2018. Meskipun nama judulnya memang agak unik, namanya Produk Hukum Daerah. Yang meskipun kita tahu entah lahir dari mana, karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pernah mendelegasikan untuk dibuat peraturan Menteri Dalam Negeri tentang ya peraturan perundang-undangan. Tapi oke lah, karena itu sekarang juga masih berlaku, artinya tidak ada pembatalan begitu. Bahwa di situ disebutkan produk hukum daerah yang bersifat mengatur itu ada peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan kepala daerah bersama, dan peraturan DPRD. Memang nggak ada yang namanya surat edaran. Nah, para sahabat sekalian, yang kedua kemudian ada yang disebut dengan keputusan. Nah, jenis yang kedua peraturan itu ada yang bersifat keputusan atau besicking namanya. Keputusan ini bersifat individual, final, konkret sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, kemudian diubah oleh 9 2004 dan 51 2009. Bahkan sekarang ada perkembangan baru, misalnya perluasan makna dari keputusan gitu ya, di dalam Undang-Undang 30 2014. Yang kedua juga ada kemudian perubahan cara berpikirnya terkait dengan keputusan yang dapat disengketakan. Yang dulu ada fiktif negatif, sekarang ada fiktif positif, bahkan juga terjadi perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya kira khusus konten itu kita akan bahas di lain waktu para sahabat sekalian gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan itu atau lebih dikenal dengan istilah Blaise-Rehal gitu ya. Atau bahkan juga ada yang disebut dengan pseudo-Wethapping atau peraturan perundang-undangan semu, atau juga ada yang mengatakan pseudo-Wethapping itu juga sama seperti Spiegelrecht gitu ya. Nah, sesungguhnya itu bukanlah peraturan perundang-undangan, dan dia hanya sebuah peraturan kebijakan yang dasarnya adalah tentunya kebebasan bertindak dari pemerintah atau pres emersen begitu ya, dalam rangka menerjemahkan peraturan perundang-undangan. Tapi sesungguhnya dia bukan norma. Makanya tadi saya katakan bahwa surat edaran itu termasuk dalam kategori Blaise-Rehal atau kebijakan yang bersifat pedoman. Ya sama seperti surat himbauan, surat pengumuman, surat pemberitahuan dan sebagainya. Maka memang meskipun dia bukan norma hukum, tetapi bukan berarti tidak bisa disengketakan. Sesungguhnya dengan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka surat edaran pun sebenarnya bisa disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya perbedaannya pada saat hakim memeriksa dan menguji surat edaran itu, tentunya cara pendekatannya bukan hukum atau rehmateh, tapi dasarnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dulmateh, karena memang surat edaran itu bukan bagian atau bahkan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, para sahabat sekalian, ada hal yang menarik sebetulnya. Tadi kita sudah melihat potret jenis peraturan. Nah, surat edaran ini sesungguhnya yang menarik yang pertama adalah surat edaran nomor 82. Kalau kita melihat itu surat edaran itu diperuntukkan untuk gubernur, bupati, dan atau wali kota. Maka sesungguhnya untuk pejabat definitif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 18 ayat 3, gubernur, bupati, wali kota, yang legitimasinya adalah melalui kontestasi politik gitu ya, yang kebetulan sekarang dilakukan secara langsung. Tetapi uniknya para sahabat yang tadi ya, yang pertama itu
ditujukannya kepada gubernur, bupati, wali kota, tetapi halnya terkait dengan persetujuan Mendagri yang diberikan kepada PLT, kepada PJ atau pejabat kepala daerah, dan atau kepada pejabat sementara. Unik memang. Ya, sepertinya nggak nyambung gitu loh. Ditujukannya kepada gubernur, tapi dalam rangka persetujuan Mendagri kepada pejabat kepala daerah gitu ya. Nah, itu yang agak menarik dan unik. Yang kedua yang tadi juga sudah pernah saya katakan, bahwa surat edaran ini menabrak betul norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 71 ayat 2 dan juga pasal 162 ayat 3 gitu ya. Yang seharusnya memang incumbent, khususnya calon gubernur, bupati, wali kota, itu tidak boleh melakukan pergantian 6 bulan sebelum pemilihan dan 6 bulan setelah pelantikan gitu ya. Nah, dengan ini kan berarti bisa diterabas karena diberikan payung, meskipun payungnya bukan hukum ya gitu ya. Diberikan payung oleh kebijakan, sebuah kebijakan oleh Mendagri untuk diterabas begitu ya. Yang ketiga yang agak cukup menarik juga sesungguhnya para sahabat sekalian gitu ya, bahwa kalau kita melihat dalam skema Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka seorang pelaksana tugas gitu ya, dia sesungguhnya hanya mendapatkan kewenangan atau kekuasaan yang bersifat mandat gitu ya. Ya namanya juga hanya melaksanakan tugas gitu. Jadi hanya melaksanakan tugas rutin saja gitu ya. Karena dia tidak diberikan kewenangan, sebetulnya hanya diberikan tugas saja. Berbeda kalau misalnya dia diberikan secara atribusi ya. Ada pergeseran kewenangan. Kalau ini kan nggak ada pergeseran kewenangan. Tetap kewenangannya meletak pada jabatan definitifnya yang dilakukan dalam sebuah kontestasi politik tentunya begitu ya. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi yang saya katakan, sebagai pelaksana tugas yang rutin yang hanya diberikan kewenangan yang bersifat mandat oleh Undang-Undang 30 2014, maka sesungguhnya dia tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis. Saya ulangi lagi. Dia tidak boleh PJS, PLT mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum dan juga pada aspek organisasi, aspek kepegawaian, dan alokasi anggaran. Kalau kita melihat di dalam penjelasannya kan pasal 14 itu kan cukup jelas. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis itu adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap sistem rencana kerja dan rencana strategis dan RKPD, rencana kerja pemerintahan kalau di daerah yang disebut rencana kerja pemerintahan daerah. Nah, itu nggak boleh diubah-ubah tuh para sahabat. Nah, kemudian yang dimaksud dengan status hukum itu para sahabat, dalam penjelasan pasal 14 tadi disebutkan perubahan terhadap struktur organisasi atau OPD, organisasi perangkat daerah begitu ya. Yang kita tahu ada kepala daerah, wakil kepala daerah, ada sekda gitu ya. Kemudian ada sekwan, ada inspektorat, kemudian ada dinas-dinas, dan kemudian juga ada badan jika diperlukan, karena badan itu biasanya bersifat auxiliary gitu, atau organ penunjang. Nah, apa yang dimaksud dengan status kepegawaian sesungguhnya para sahabat, bahwa incumbent gubernur atau jabatan definitif itu nggak boleh melakukan pengangkatan, melakukan pemindahan, dan bahkan melakukan pemberhentian gitu ya. Nah, ini yang kemudian ditabrak yang tadi saya katakan gitu ya. Dan kemudian terkait dengan alokasi anggaran, tentunya anggaran yang sudah ada yaitu melalui skema APBD kalau di daerah nggak boleh diubah gitu ya. Menarik para sahabat sekalian. Dan yang ketiga saya kira karena kan basicnya itu permohonan kalau persetujuan. Kan norma di dalam pasal 71 ayat 2 dan di dalam pasal 162 ayat 3 sesungguhnya tidak boleh melakukan pemberhentian, pengangkatan, pemindahan atau mutasi tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Maka sesungguhnya diajukanlah permohonan kalau mau dilakukan itu, sehingga tidak kena diskualifikasi oleh penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu begitu ya. Tetapi ini tidak ada permohonan, lantas tiba-tiba Menteri Dalam Negeri memberikan sebuah persetujuan. Unik juga sesungguhnya gitu ya. Kok tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada sebuah permohonan,
tiba-tiba keluar persetujuan. Lantas dari mana legitimasinya persetujuan itu tanpa dasar permohonan? Menarik para sahabat, memang agak cukup unik gitu ya. Maka kemudian juga yang paling agak substantif para sahabat gitu ya, bahwa Mendagri bilang ini kan dalam rangka simplikasi, apa yang mau disederhanakan gitu loh. Ini peraturan ini sudah sederhana loh kalau membaca makna pasal 72 gitu, 71 ayat 2 dan 162 ayat 3 gitu loh. Dan simplikasi itu kan boleh-boleh saja sepanjang kalau ini normanya diatur dalam undang-undang, yang mensimplikasikannya juga harus undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atas undang-undang, yang tentunya nggak mungkin lah akan disimplikasi oleh konstitusi karena melalui skema amandemen yang cukup rigid gitu para sahabat sekalian. Memang unik sebetulnya. Apalagi saya katakan surat edaran nomor 82 Menteri Dalam Negeri itu tidak hanya melakukan penyalahgunaan wewenang gitu ya, karena menabrak peraturan perundang-undangan, bahkan juga melakukan melampaui ke batas wilayah kewenangan gitu para sahabat. Di mana sebetulnya letak melampaui batas kewenangannya Mendagri? Kita tahu bahwa surat edaran itu hanya berlaku di internal instansi dan institusi. Artinya ketika Mendagri mengeluarkan surat edaran nomor 82, itu hanya berlaku untuk internal instansi institusi Mendagri. Tapi kenyataannya para sahabat, itu berlaku untuk pejabat kepala daerah gitu ya. Atau juga menurut suratnya garis miring PLT, garis miring PJS. Pertanyaannya, apakah semua pejabat kepala daerah itu saat ini merupakan institusi dari Kementerian Dalam Negeri? Tidak semua para sahabat. Ada institusi pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, karena ada juga sekda yang menjadi pejabat kepala daerah, ada juga tentunya kepala dinas, begitu ya. Kan itu bukan institusi Mendagri. Ada juga dari kementerian lain bahkan para sahabat. Ada Kementerian Pemuda Olahraga, ada Kementerian Minerba kalau nggak salah, begitu para sahabat. Jadi sungguh dia menyimpangi atau melampaui kewenangan batas wilayahnya, begitu para sahabat. Ya, yang terjadi adalah sesungguhnya ini détournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang. Para sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal lagi yang paling agak bahaya menurut saya. Ini akan memberikan ruang kepada pejabat kepala daerah untuk melakukan sebuah keputusan yang bersifat otoriter atau semena-mena atau melakukan penyalahgunaan wewenang gitu ya. Bisa aja misalnya seorang pejabat kepala daerah memerintahkan kepada ASN-nya, khususnya jabatan-jabatan di pemerintahan daerah, kemudian tidak mau dilakukan karena berimplikasi terhadap aspek elektoral, dia nggak mau tuh, itu bisa dianggap tidak patuh loh. Kalau tidak patuh kan berarti apa? Melanggar kode etik dong. Kalau melanggar kode etik, siapa yang memberikan sanksi? Pejabat pembina kepegawaian. Nah kalau pejabat pembina kepegawaian siapa? Ya kepala daerah itu. Nah kalau kepala daerahnya nggak ada, ya berarti pejabat kepala daerah. Diberikan ruang oleh SC itu, bolehlah lu mau pecat lah, bolehlah lu mau ganti, kayak lu bolehlah mau mutasi, terserah. Boleh juga mengangkat pejabat baru. Ngeri para sahabat. Yang paling ngeri itu kalau kita coba letakkan ke dalam skema kontestasi pilkada. Kan jelas tuh pasal 71 ayat 2 bilang nggak boleh lu 6 bulan sebelum pilkada itu lu nggak boleh ganti-gantiin ASN, pindahin ASN, mutasiin ASN, nggak boleh loh, kan gitu ya. 6 bulan sebelum pilkada. Itu normanya. Nah, kita akan tahu biasanya pendaftaran pilkada itu 3 bulan sebelum pencoblosan. Nah, tiba-tiba 3 bulan sebelum hari H, saya sebagai pejabat kepala daerah daftar dong. Gitu. Lantas kemudian kata Bawaslu, lu sudah melakukan mutasi loh, pemindahan loh, atau pemberhentian loh. Loh, saya bilang, itu kan saya dalam kapasitas sebagai pejabat kepala daerah. Nah sekarang saya kan sudah mengundurkan diri karena undang-undang pilkada bilang kalau saya mau mendaftar sebagai calon kepala daerah tidak boleh sedang menjadi pejabat. Nah, maka saya mengundurkan diri. Nah, tidak boleh sedang menjadi pejabat kepala daerah, maka saya mengundurkan diri. Nah dulu kan saya ketika mutasi itu dalam kapasitas saya sebagai pejabat kepala daerah, maka bisa aja nggak kena sanksi diskualifikasi, gitu ya para sahabat. Gitu. Ini yang agak bahayanya sehingga bisa saja ini bisa dijadikan sebagai sebuah
strategi bagi pejabat kepala daerah untuk melakukan konsolidasi di ASN, karena dia diberikan kewenangan nih terlebih dahulu untuk melakukan mutasi, pemberhentian dan juga pengangkatan gitu ya. Nah, setelah beres itu semua dikonsolidir, maka kemudian dia daftar pilkada, mengundurkan diri dari pejabat, maka dia tidak bisa dikenakan dengan norma pasal 71 ayat 2 dan pasal 163 162 ayat 3, karena dia pada saat melakukan itu dalam kapasitas sebagai pejabat kepala daerah. Para sahabat sekalian, memang sebaiknya kita harus berhati-hati mengambil sebuah kebijakan kalau itu berimplikasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan hak konstitusional rakyat dalam konteks demokrasi, khususnya terkait dengan kontestasi politik, sebaiknya jangan diterabas karena itu akan merusak marwah demokrasi yang sedang dibangun oleh bangsa ini. Kita juga tahu bahwa sesungguhnya pasal 71 ayat 2 dan 162 ayat 3 itu dalam rangka supaya terjadi keseimbangan dalam kontestasi pilkada, sehingga incumbent itu nggak boleh di stop, dia nggak boleh melakukan orkestrasi politik kemudian memberhentikan pejabat-pejabat dan ASN yang dianggap tidak mendukung atau dianggap tidak menyokong incumbent. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan Mendagri sadar bahwa ini adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dan menabrak aturan, bahkan juga melampaui batas wilayah kewenangannya, karena ternyata PJ tidak hanya dari Mendagri, banyak juga baik dari daerah maupun dari kementerian lain. Maka dari itu mari kita bersama-sama berdiskusi dan berdialog dengan pikiran yang jernih dan tetap waras berpikir untuk bangsa. Sampai jumpa kembali para sahabat.